Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5792, Murid Inti Ketiga. Setelah mendengar arahan Lu Ming, Yuyu sangat gembira dan mendengarkan dengan saksama. Harus diakui bahwa Yuyu sangat berbakat. Dia mengerti dan memahami semua yang dikatakan Lu Ming. Pada usia ini, hal itu terlalu langka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dengan bimbingan Lu Ming, teknik kultivasi Yuyu disempurnakan. Ia menyempurnakan kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya dan tingkat kultivasinya meningkat sangat cepat. Dalam 3 bulan, ia berhasil menembus level lain dan mencapai tingkat ke-8 Dewa Sejati. Kamu bisa memetik dan memakan buah-buah itu. Aku akan melindungimu. Lu Ming berkata pada Yuyu. Senior, apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Itu adalah obat ajaibmu. Awalnya Yuyu terkejut dan senang, tetapi kemudian dia ragu-ragu. Dia tahu betul betapa berharganya buah-buah itu. Lu Ming memberikannya begitu saja. Dia benar-benar, maaf. Tidak apa-apa. Ramuan-ramuan suci ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Kamu bisa memetiknya dan menggunakannya. Lu Ming menjawab. Celepuk. Tiba-tiba, Yuyu berlutut lagi dan berkata, Batu Abadi Senior, terimalah Yuyu sebagai muridmu. Lu Ming sedikit tercengang. Dia tidak menyangka gadis ini datang begitu tiba-tiba. Lu Ming hendak menolaknya. Dia teringat pada Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, serta 2 murid yang namanya tertera di sana, Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup. Pertarungan besar saat itu terlalu kacau. Dia harus berhadapan dengan lawan sekelas alam semesta, jadi dia tidak mengetahui dengan jelas pergerakan dan situasi semua orang. Dia tidak memperhatikan murid-muridnya dan tidak tahu apakah mereka telah bergegas ke gerbang susunan teleportasi dan pergi. Selama ini, dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang guru. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan mengambil risiko sendirian. Dia jarang punya waktu untuk mengajar murid-muridnya. Seringkali, orang lain membantunya membimbing murid-muridnya, yang sama saja dengan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ia merasa bersalah akan hal ini, jadi ia tidak berencana untuk menerima lebih banyak murid. Dia hendak menolak, tetapi dia ragu-ragu. Dia menyukai kepribadian Yuyu yang penurut dan bakatnya yang kuat. Hei, kemarilah dan letakkan telapak tanganmu di tubuhku. Lu Ming tidak menolak atau menyetujuinya. Sebaliknya, dia mengatakan ini. Dia memikirkan cahaya darah aneh di tubuh Yuyu. Dia ingin memeriksa cahaya darah aneh di tubuh Yuyu dengan saksama untuk melihat apakah itu menekan bakat Yuyu. Jika ya, bagaimana dia bisa menghancurkannya? Ya, Yuyu mengangguk dan meletakkan telapak tangannya di atas batu di luar tubuh Lu Ming. Seketika, ia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir dari batu ke telapak tangannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya darah yang aneh. Kekuatanku bahkan tidak bisa menghancurkannya. Lu Ming mengerutkan kening. Perlu diketahui bahwa Yuyu baru berada di tahap keabadian sejati saat ia menjadi Raja Abadi 9 transformasi, dan bukan orang biasa. Perbedaan kekuatan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak mampu memusnahkan cahaya merah darah dalam tubuh Yuyu. 3 dalam 1. Dengan pikirannya, ia mengeksekusi Trinitas. Saat ini, jiwa abadi Lu Ming belum pulih, jadi dia hanya bisa menggabungkan energi abadinya ketika dia menggunakan Trinitas. Energi abadi dari ketiga tubuh itu menyatu dan berubah menjadi energi abadi yang lebih kuat yang mengalir ke tubuh Yuyu dalam upaya untuk melenyapkan cahaya darah aneh itu. Tetapi hasilnya tetap saja gagal. Cahaya darah telah menyatu sepenuhnya dengan daging dan jiwaku. Jika aku memaksakan cahaya darah ini, aku juga akan hancur. Setelah beberapa kali mencoba, Lu Ming menyerah. Namun, dia juga menemukan bahwa memang cahaya darahlah yang menekan bakat dan potensi Yuyu. Bakat Yuyu sudah sangat tinggi. Jika dia bisa menyingkirkan cahaya berdarah ini, Lu Ming membuat keputusan dalam hatinya. Baiklah, aku setuju untuk menjadikanmu muridku. Lu Ming menjawab. Yuyu sangat gembira. Ia segera berlutut dan bersujud 3 kali. Guru, mohon terimalah 3 sujud dari murid ini. Lu Ming menerimanya dengan tenang. Alasan mengapa Lu Ming menerima Yuyu tentu saja karena dia senang melihat seorang hunter. Bakat seperti itu tidak boleh dipendam. Kedua, dia ingin meneruskan apa yang telah dipelajarinya.
Banyak ahli yang menaruh perhatian besar pada pewarisan. Kalau tidak, tiga kemurnian Tao dan Sue Yuzu tidak akan mewariskan ingatan mereka kepada leluhur langit cerah sebelum mereka meninggal. Dia hanya tidak ingin semua pengetahuannya terkubur. Benar saja, dia ingin mewariskan teknik membelah tiga mayat dan buku abadi 10.000 Dao kepada Yuyu. Dari beberapa muridnya, Xiao Rou dari rumah Zhuang Xiaoshuang memiliki bakat yang terbatas dan sulit baginya untuk mewarisi jabatannya. Adapun Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, meskipun mereka sangat berbakat, sudah terlambat. Beberapa hal telah ditetapkan dan mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Akan sulit bagi mereka untuk mempelajari teknik membelah tiga mayat dan sutra Dao 10.000 abadi. Namun, Yuyu baru berada di alam dewa sejati, dan basis kultivasinya belum stabil. Segalanya mungkin saja terjadi. Selain itu, Yuyu telah mempelajari teknik membelah tiga mayat. Jika dia melakukan teknik 3 dalam 1, dia mungkin dapat memurnikan cahaya darah aneh di tubuhnya. Selanjutnya, aku akan mengajarkanmu metode kultivasiku, tetapi kamu harus ingat, kecuali kamu tidak punya pilihan lain, jangan gunakan metode kultivasi yang aku ajarkan kepadamu, mengerti? Kata Lu Ming. Ras langit tingkat alam semesta dan bahkan kedua leluhur mengejarnya. Jika dia menggunakan teknik yang telah diajarkannya, dia mungkin dikenali. Itu akan membawa bencana fatal bagi Yuyu. Murid ini akan mengingatnya. Meskipun Yuyu tidak mengerti mengapa Lu Minghao mengomelinya, dia tetap setuju dengan patuh. Setelah itu, Lu Ming mulai mengajarkan Yuyu teknik kultivasi yang lebih maju. Adapun kitab suci Dao 10.000 abadi dan 3 teknik pemisahan, dia belum mengajarkannya. Pertama, jika ia ingin mengolah kedua teknik ini, ia perlu membangun fondasi yang baik. Selain itu, jika ia ingin mengolah sutra Dao abadi yang tak terhitung jumlahnya, ia perlu mengolah 3.000 teknik rahasia kuno. Kedua, dia tidak mampu kehilangan keduanya. Dia masih perlu mengamati Yuyu untuk beberapa waktu. Di bawah bimbingan Lu Ming, Yuyu mulai berkultivasi dengan tekun. Lu Ming tidak mendesaknya untuk meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, ia ingin dia memoles alam sebelumnya, menghilangkan bagian-bagian buruk dari alam sebelumnya, dan menyempurnakannya. Dengan mata tajam Lu Ming, dia bisa melihat segala kekurangan atau kelemahan dalam kultivasi Yuyu di masa lalu dan menemukan cara untuk menebusnya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun, Yuyu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Dalam 3 tahun ini, basis kultivasi Yuyu tidak mengalami peningkatan sama sekali, tetapi fondasinya telah menjadi sangat kokoh. Dia telah menyingkirkan gulma dan mempertahankan yang bagus. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 3 tahun pengamatan, Lu Ming akhirnya mengakui murid ini dan mulai memberikan 3.000 teknik rahasia kuno. Adapun teknik membelah tiga mayat, diperlukan beberapa kondisi khusus, jadi dia belum mengajarkannya. Bahkan jika dia mengajarkannya, akan sulit untuk berhasil mengolahnya. Pada saat yang sama, ia mulai memakan buah dari tempat ini untuk menerobos ke alam berikutnya. Begitu saja, Lu Ming menyembuhkan luka-lukanya dan mengajar murid-muridnya pada saat yang sama. Waktu berlalu dan 10 tahun berlalu. Yuyu sudah berusia 22 tahun dan telah tumbuh menjadi wanita yang ramping dan anggun. Dia memiliki mata yang cemerlang, gigi yang putih, kulit yang seputih giok, dan kecantikan yang tak tertandingi. Terlebih lagi, dengan bantuan buah yang terbentuk dari darah Lu Ming, basis kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia telah menembus banyak level dan sekarang menjadi Raja Dewa, mencapai tingkat ke-9. Bakat semacam itu dapat dikatakan mengejutkan. Bab 5793 keluar dari pengasingan. Selain kemajuan pesat dalam basis kultivasinya, pemahaman Yuyu terhadap berbagai keterampilan rahasia juga sangat mengejutkan. Dalam 10 tahun, dia telah menguasai lebih dari 300 dari 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Pada waktunya, dia akan mampu mengolah seluruh 3.000 teknik rahasia kuno dan membentuk lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming dipenuhi dengan harapan. Jika Yuyu dapat memurnikan cahaya merah darah yang aneh di tubuhnya, seberapa mengerikankah bakatnya? Ya, sudah 10 hari. Aiyo, kenapa gadis itu belum datang juga? Lu Ming sedang berpikir keras. Sejak Yuyu pergi 10 hari lalu, dia tidak datang lagi. Dalam 13 tahun terakhir, bahkan jika Yuyu memiliki sesuatu untuk dilakukan, itu tidak akan bertahan lebih dari 7 hari.
Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Lu Ming mengerutkan kening dan tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Setelah bersama selama 13 tahun, bagaimana mungkin tidak ada perasaan? Terlebih lagi, Lu Ming sangat puas dengan murid ini. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya sebelum dia menyelesaikan masa magangnya. 7 hari lagi berlalu. Kamu masih belum datang. Lupakan saja, luka-luka di tubuhku sudah hampir sembuh. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat apa yang terjadi pada gadis itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia mengalirkan energinya dan batu-batu yang menutupi tubuhnya berjatuhan satu demi satu, memperlihatkan wujud aslinya. Dengan kilatan cahaya, dirinya yang sekarang menghilang dan dirinya di masa lalu muncul kembali. Aura dirinya di masa lalu benar-benar berbeda dari dirinya saat ini. Lu Ming berencana untuk berjalan di masa lalunya agar tidak ditemukan oleh orang-orang dari ras surga. Tubuh masa lalunya melesat ke langit dan keluar dari celah di atas, berdiri tinggi di langit. Di kekosongan alam semesta ini, hukum nomologi yang tebal terjalin seperti rantai, membentuk tekanan besar yang memiliki efek penekan yang besar pada makhluk hidup di alam semesta ini. Sulit bagi makhluk hidup biasa untuk terbang. Lu Ming menilai akan sulit untuk terbang jika seseorang belum mencapai alam asal. Tentu saja, tekanan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Dengan Lu Ming sebagai pusatnya, kesadaran abadi menyebar ke segala arah, dan wilayah yang dicakupnya meluas dengan cepat. 10.000 kilometer, 100.000 kilometer, 1.000.000 kilometer. Sebuah wilayah yang luas muncul dalam pikiran Lu Ming. Di wilayah ini, terdapat banyak suku dengan ukuran dan kota yang berbeda-beda. Saya menemukannya. Lu Ming menemukan suku Yuyu dengan sangat cepat. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan suara swoosh, Lu Ming menghilang dari tempatnya dan muncul di langit di atas sebuah suku. Dia melihat ke bawah dari atas. Suku ini adalah suku Yuyu, suku Sen. Suku ini tidak jauh dari tempat Lu Ming memulihkan diri. Pada saat ini, teriakan perang klan Sen mengguncang langit. Di luar klan Sen, banyak sekali binatang buas yang menerkam klan Sen. Tidak heran Yuyu tidak pergi mencarinya selama lebih dari 10 hari. Ternyata suku itu diserang oleh binatang buas. Ada tembok kota yang tinggi di sekitar klan Sen, dan formasi sederhana didirikan di tembok kota. Masyarakat klan Sen mengandalkan tembok kota untuk melawan binatang buas. Namun, jelas bahwa klan Sen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Formasi di tembok kota rusak parah. Banyak binatang buas menyerbu tembok kota dan bertarung dengan klan Sen. Lu Ming melihat suatu sosok di tembok kota di suatu tempat. Yuyu bermandikan darah. Dengan tombak panjang di tangannya, dia mengacungkannya, mengirimkan bayangan tombak yang memenuhi langit. Dia membunuh 2 binatang buas tingkat puncak Raja Surgawi secara berurutan. Akan tetapi semakin banyak binatang buas yang menerkamnya. Sembari berhadapan dengan binatang buas yang menerkamnya, pandangan Yuyu sesekali tertuju ke arah tertentu di tembok kota. Di arah itu, sebagian besar tembok kota telah runtuh, dan formasinya rusak. Seorang lelaki tua yang kuat dengan rambut putih sedang bertarung melawan binatang buas setinggi gunung kecil. Aura binatang buas dan tetua itu jauh lebih kuat daripada binatang buas lainnya dan orang-orang dari klan Sen. Mereka telah mencapai alam Tirk Surgawi. Namun, lelaki tua itu lambat laun kalah dan jatuh, membuat Yuyu sangat khawatir. Lu Ming tidak langsung bergerak. Kenyataannya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Sen. Karena saat Yuyu lahir, dia dianggap sebagai pembawa sial. Akan aneh jika Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang suku Sen. Bahkan jika klan Sen dimusnahkan, Lu Ming tidak akan terpengaruh sama sekali. Dia hanya ingin memastikan bahwa Yuyu dan kakeknya tidak mati. Terlebih lagi, krisis hidup dan mati ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih Yuyu. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, seseorang harus melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Bunga di rumah kaca tidak akan mampu menjadi iklim. Mengaum, raungan binatang buas tingkat Tirk Surgawi mengguncang langit dan menyebabkan seluruh klan Sen gemetar. Tubuhnya ditutupi sisik tebal yang kokoh dan kebal terhadap pedang dan tombak. Dia memiliki kekuatan dan ki serta darah yang tak terbatas seperti lautan. Dia memaksa kakek Yuyu untuk mundur. Aduh, kakek Yuyu tidak dapat menghindar tepat waktu dan ditangkap oleh cakar tajam binatang buas itu, mencabik-cabik sepotong besar dagingnya. Kakek, Yuyu berteriak kaget. Ia ingin segera menolong,
tetapi ia terjerat oleh binatang buas dan tidak bisa menolong sama sekali. Mengaum, binatang buas itu meraung, ingin membunuh kakek Yuyu sekaligus. Ayo, sang kakek nyaris berhasil menangkis beberapa gerakan sebelum ia terkena pukulan lagi. Ia jatuh terduduk dan menciptakan lubang besar di tanah saat ia batuk darah. Bang bang bang, binatang itu menyerang kakek Yuyu dengan langkah besar. Tubuhnya yang seperti gunung menyebabkan tanah berguncang. Asyik, salah satu cakar tajam binatang itu terbang seperti bilah pisau yang tajam, menebas kakek Yuyu. Ini adalah serangan yang pasti mematikan. Lu Ming hendak menyelamatkannya ketika ekspresinya berubah dan dia berhenti. Di dekatnya, sesosok tubuh kekar bergegas keluar dan muncul di hadapan kakek Yuyu. Ia mengayunkan kapak perangnya. Dentang, kapak perang itu mengenai cakar tajam binatang buas itu, dan sosok kekar itu terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah. Kapak perang itu terlepas dari tangannya, dan luka mengerikan muncul di dadanya, hampir membelahnya menjadi dua. Dia adalah seorang ahli kaisar surgawi dari klan Shen. Kamu mencari kematian. Binatang buas tingkat tirk surgawi itu menggeram dan mendekati kakek Yuyu tanpa henti. Ketua, kami datang untuk menyelamatkan Anda. Jika kau ingin membunuh ketua klan, kau harus melangkahi mayatku. Lebih dari selusin pria kekar, memegang pedang atau kapak, bergegas menuju binatang buas itu. Mereka, Yuyu juga sedikit tertegun. Orang-orang ini punya andil dalam menjulukinya sebagai pembawa sial. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kakeknya saat ini. Mereka masih setia pada kakek. Kudengar mereka adalah teman yang melewati hidup dan mati bersama orang tuaku. Namun, ibuku meninggal saat melahirkanku, dan ayahku meninggal setelah itu. Mungkin mereka terlalu mencintai orang tuaku, jadi mereka menganggapku pembawa sial. Pikiran Yuyu sedang berputar. Tidak hanya itu, pendapat Lu Ming tentang orang-orang ini juga berubah. Mereka semua adalah kaisar dewa, kelompok orang terkuat di klan Shen. Namun, ada perbedaan besar antara kaisar surgawi dan kaisar surgawi lainnya. Bahkan dengan lebih dari selusin dari mereka yang bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding dengan binatang buas. Mereka seperti bola karet yang dilempar oleh binatang buas dan semuanya terluka parah. Namun, mereka segera berdiri, mengangkat senjata, dan terus menyerang binatang buas itu dengan tatapan mata penuh tekad. Saat berikutnya, mereka terlempar lagi. Salah satu dari mereka yang kultivasinya sedikit lebih lemah ditelan oleh binatang buas itu. Setelah beberapa saat, darah mengalir di sudut mulutnya. Kalian semua, mundurlah. Serahkan binatang buas ini padaku. Kalian semua, bawa anggota suku kalian dan mundur. Pergilah ke suku lain dan cari bantuan. Juga, bawa Yuyu. Kakek Yuyu meminum obat ajaib itu dan menyembuhkan luka-lukanya. Ia melangkah maju dan bertarung melawan binatang buas itu. Pada saat yang sama, ia menyampaikan pesan kepada belasan pria kekar itu. Namun, dalam waktu sesingkat itu, luka-lukanya belum sembuh sama sekali. Dia hanya bisa mengalah dan mencoba mengulur waktu untuk semua orang. Dia bukan tandingan bagi binatang buas itu. Bab 5794, menutupi hati dengan lemak babi. Tak lama kemudian, kakek Yuyu kembali terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah dan luka-lukanya semakin parah. Selamatkan aku, Yuyu berteriak keras. Kekuatan surgawinya melonjak dan auranya meningkat ke puncaknya saat dia ingin bergegas untuk membantu. Akan tetapi, binatang buas di sekitarnya menerkamnya dan membuatnya sulit bergerak. Bunuh. Yuyu mengabaikan konsekuensinya dan meningkatkan esensi, energi, dan semangatnya hingga ke puncak. Tiba-tiba, dengan suara ledakan, aura Yuyu meroket. Aku berhasil. Mata Lu Ming berbinar. Kultivasi Yuyu yang asli berada di puncak alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Dia tidak menyangka bahwa pada saat yang genting, dia akan menyadari sebuah transisi dan melangkah ke alam Dewa Surgawi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya merah darah muncul di tubuh Ayu dan dengan paksa menekan aura yang muncul. Basis kultivasi Yuyu ditekan ke alam Raja Surgawi sekali lagi. Lu Ming mengerutkan kening. Cahaya darah sebenarnya telah keluar saat ini untuk menimbulkan masalah dan menekan terobosan Yuyu. Merusak. Yuyu awalnya sedikit gugup, tetapi dia segera menjadi tenang. Auranya bangkit kembali, dan dia akan menerobos penghalang dan memasuki alam Dewa Surgawi. Akan tetapi,
Saat auramu memasuki alam dewa surgawi lagi, kekuatan cahaya darah bangkit lagi dan menekan auramu. Yuyu tidak mau menyerah dan terus menyerang. Mereka terjebak dalam kebuntuan selama 5 kali berturut-turut, tetapi Yuyu masih tidak dapat menembus penghalang cahaya darah dan memasuki alam dewa surgawi. Lu Ming tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bergerak. Dengan jentikan jarinya, energi abadi yang sangat murni disuntikkan ke tubuh Yuyu. Lu Ming tidak membantu Yuyu untuk menerobos wilayahnya. Dia hanya membantunya menekan cahaya merah. Energi abadinya menutupi cahaya merah dan menekannya untuk sementara. Yuyu mengambil kesempatan untuk menerobos dan menghancurkan belenggu sekaligus, secara resmi melangkah ke alam dewa surgawi. Setelah melangkah ke alam dewa surgawi, kekuatan tempur Yuyu meningkat pesat. Saat dia mengayunkan tombak panjangnya, 3 binatang buas Raja Dewa yang mengelilinginya meledak. Yuyu menyerbu ke arah kakeknya. Namun, bayangan hitam turun dari langit seperti gunung kecil dan menekan Yuyu. Ini adalah binatang buas dari alam dewa surgawi. Lebih jauh lagi, ia telah mencapai tingkat kelima dari alam dewa surgawi. Yuyu mengacungkan tombak untuk menangkis, dan dengan suara hong, sosoknya mundur dengan cepat. Mengaum, beberapa binatang buas alam dewa surgawi menerkam ke arah Yuyu. Pada saat ini, semakin banyak binatang buas yang kuat menyerbu tembok kota. Pertahanan klan Shen berada dalam bahaya yang mengancam. Yuyu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan kakeknya. Tetapi pada saat ini, energi surgawi yang membantunya menekan cahaya merah darah berubah menjadi ribuan benang dan menyatu dengan tubuh, jiwa, dan kekuatan surgawinya. Dalam sekejap, dia merasa dirinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Dia menusukkan tombaknya yang panjang ke depan, dan beberapa cahaya tombak meledak. Binatang buas yang menerkamnya semuanya terbunuh. Yuyu sendiri sedikit tercengang. Orang harus tahu bahwa mereka adalah binatang buas dari alam dewa surgawi yang sangat kejam. Namun, di bawah serangannya, mereka seperti semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Guru, ini kekuatan guru. Mungkinkah guru telah muncul? Semangat Yuyu terangkat. Sambil berteriak, dia menyatu dengan tombaknya dan menyerang kakeknya. Kemanapun ia lewat, binatang buas yang menghalangi jalannya semuanya meledak. Dalam sekejap, Yuyu mendekati binatang tingkat tirk surgawi. Binatang surgawi tingkat tirk itu terkejut. Ia ingin mundur tetapi sudah terlambat. Tombak itu menembus kepalanya dan ia terlempar keluar dari tombak itu, menciptakan lubang besar di tanah. Ia pun mati. Kekuatan guru sebenarnya sangat kuat. Yuyu terkejut sekaligus gembira. Tuannya hanya meminjamkan sedikit kekuatan padanya dan dia dapat dengan mudah membunuh binatang tingkat tirk surgawi. Seberapa kuatkah tuannya? Mungkinkah dia seorang ahli alam asal? Dengan pemikiran ini, Yuyu tidak berhenti dan terus membunuh binatang buas tingkat tinggi lainnya. Puff! Dalam waktu kurang dari 10 detik, Yuyu telah membunuh lebih dari 10 binatang buas alam kaisar surgawi. Pemimpinnya terbunuh, dan binatang buas tingkat tinggi menderita banyak korban. Binatang buas yang tersisa mundur seperti air pasang, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kita menang, kita menang. Gelombang sorak-sorai terdengar di klan Shen. Lalu, tatapan semua orang beralih ke Yuyu, yang berdiri di udara. Yuyu berdiri di kehampaan dengan tombak di tangannya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya warna-warni, seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana. Semua orang terkejut. Hanya mereka yang berada di alam asal yang bisa berdiri di udara. Bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat, seseorang harus berada di alam dewa surgawi. Ayo, bagaimana bisa ada kekuatan sekuat itu? Yuyulah yang menyelamatkan kita. Kali ini, jika bukan karena dia, klan Shen pasti sudah kalah total. Benar sekali. Sepertinya kita salah paham tentangnya di masa lalu. Dulu aku selalu mengucilkannya dan memanggilnya pembawa sial. Aku benar-benar binatang. Tidak, aku harus minta maaf padanya. Aku dulu benar-benar dibutakan. Orang-orang dari klan Shen sedang berdiskusi dengan bersemangat. Yuyu telah mendarat di depan kakeknya dan bertanya dengan khawatir, "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Kakek baik-baik saja. Cedera seperti ini akan sembuh dengan sangat cepat. Ayo, bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Kakek Yuyu, Patriark klan Shen, Shen Jianxing, bertanya. Selama 10 tahun terakhir, basis kultivasi Yuyu telah maju pesat.
Dia telah menembus semua rintangan dan mencapai tingkat ke-9 dari alam Raja Surgawi di usia muda. Namun, kekuatan yang Yuyu tunjukkan sebelumnya telah jauh melampaui itu. Itu Tuan, itu pasti Tuan. Dialah yang meminjamkanku kekuatan. Yuyu berkata dengan tegas. Tuanmu sudah ada. Semangat Shen Jianxing bangkit. Yuyu telah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa dia telah mengakui seorang guru yang kuat dan memiliki dasar kultivasi yang mendalam. Obat ajaib yang Yuyu berikan kepadanya untuk menyembuhkan luka-lukanya juga diberikan kepadanya oleh gurunya. Dia telah lama ingin mengunjunginya secara langsung untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi Yuyu mengatakan bahwa gurunya sedang menyendiri dan tidak suka diganggu, jadi dia tidak pergi. Seharusnya begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan bisa meminjamkan kekuatannya kepadaku dari jarak yang begitu jauh? Dengan itu, Yuyu membungkuk hormat kepada orang banyak dan berkata, Tuan, apakah itu Anda? Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Yuyu. Itu Luming. Yuyu ragu sejenak, lalu segera tersenyum dan membungkuk lagi. Murid memberi hormat kepada guru. Dia belum pernah melihat wajah Luming sebelumnya, tetapi dia telah berhubungan dengannya selama lebih dari 10 tahun. Dia bisa mengetahuinya dari auranya. Meskipun Luming saat ini masih berada di masa lalunya, aura yang ditunjukkan Luming kepada Yuyu selama bertahun-tahun adalah masa lalunya. Dia telah lama berencana untuk menjelajahi alam semesta dengan masa lalunya. Luming mengangguk. Dengan lambaian tangannya, energi abadi di tubuh Yuyu terbang kembali ke tangannya. Aura Yuyu juga mulai melemah. Kamu baru saja mencapai tingkat Dewa Raja. Kamu harus mengonsolidasikan kultivasimu. Kata Luming. Saya akan mendengarkan Anda, Tuan. Yuyu menganggukkan kepalanya berulang kali dan melanjutkan, oh benar, Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakek saya. Junior menyapa senior. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih. Shen Jianxing mengucapkan terima kasih dengan hormat. Luming menerimanya dengan tenang. Meskipun Shen Jianxing tampak lebih tua dari Luming, usianya yang sebenarnya mungkin tidak setua Luming. Terlebih lagi, di dunia kultivasi, mereka yang telah mencapai puncak adalah yang paling penting. Dia adalah Raja Abadi 9 transformasi sementara pihak lain hanya seorang Kaisar Dewa. Wajar saja jika pihak lain memanggilnya sebagai senior. Bawahan ini memberi salam kepada ketua klan dan nona muda Yuyu. Sekelompok orang dari klan Shen berkumpul dan memberi hormat kepada Luming. Nona, kami dibutakan oleh keserakahan di masa lalu dan menyakiti Anda. Kami bersedia dihukum. Jika Anda ingin membunuh atau mencabik-cabik kami akan mendengarkan Anda. Seorang Kaisar Dewa berotot berkata dengan ekspresi malu. Bab 5795, Suku yang Dimusnahkan. Lebih dari selusin Kaisar Dewa membungkuk di hadapan Yuyu, memohon pengampunannya. Paman, kalian semua terluka dalam pertempuran tadi. Kembalilah dan pulihkan dirimu. Lupakan saja masa lalu. Kata Yoyo. Pada akhirnya, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Dulu, dia tidak punya kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Namun, setelah pertempuran tadi, dia melihat bahwa orang-orang ini bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kakeknya. Pendapatnya tentang orang-orang ini telah banyak berubah. Terima kasih banyak, Nona. Kerumunan itu membungkuk lagi dan pergi untuk memulihkan diri. Guru, apa pendapat Anda tentang ini? Anda bertanya pada Luming. Ikuti saja kata hatimu, Luming tersenyum. Dia bisa melihat bahwa orang-orang dari klan Shen ini tidak memiliki niat buruk. Mereka telah mengucilkan Yuyu di masa lalu karena mereka bodoh dan dungu. Guru, apa rencanamu untuk datang ke dunia kali ini? Mengapa kamu tidak tinggal di klan Shen? Yuyu menatap Luming dengan penuh harapan. Luming sangat kuat. Sejak lahir, dia takut Luming akan menjelajahi dunia dan tidak akan tinggal di sini. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Luming menganggukkan kepalanya dan setuju. Alasan mengapa Luming setuju untuk tinggal adalah pertama, dia ingin memahami alam semesta melalui suku Shen. Kedua, luka pada jiwanya yang abadi belum pulih sepenuhnya. Bukan pilihan yang buruk untuk tinggal di sini selama beberapa waktu untuk memulihkan diri. Klan Shen sangat gembira melihat ahli yang tak terduga seperti Luming tetap tinggal. Mereka mengadakan pesta perayaan besar. Setelah pertempuran itu, Luming tetap tinggal di klan Shen. Dia mengajari Yuyu cara berkultivasi,
memulihkan diri, dan memahami alam semesta. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi telah berlalu. Sayangnya, luka-luka pada jiwa abadi Luming sulit disembuhkan. Ada retakan samar pada jiwa abadi ketiga tubuh yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Luming berspekulasi bahwa tanpa bantuan materi surgawi dan harta duniawi, akan memakan waktu setidaknya jutaan tahun untuk pulih sebelum ia dapat pulih. Ini adalah kekaisaran Yue yang agung di alam semesta yang sebenarnya. Tampaknya alam semesta ini sangat luas. Sayangnya, klan Shen terlalu kecil dan pemahaman mereka tentang alam semesta ini sangat terbatas. Sudah waktunya untuk berkeliling. Luming merenung sambil berjalan di klan Shen. Dari klan Shen, Luming hanya tahu bahwa ada 9 klan di alam semesta ini. Ada puluhan juta klan yang berjuang untuk supremasi. Adapun klan Shen, seluruh dinasti Yue besar adalah milik klan Xia. Di kosmos besar, klan Xia memiliki total 13 dinasti kekaisaran dan merupakan salah satu dari 3 klan teratas di seluruh kosmos besar yang kompetitif. Klan Xia, Luming bergumam. Jelaslah bahwa seluruh klan Xia memiliki asal-usul yang sama dengannya, atau lebih tepatnya, klan Langit Biru, klan Langit Chang, dan klan Langit Kuning. Apa hubungan di antara mereka? 3 ahli penciptaan diasingkan dari dunia nyata. Mungkin, ada ahli lain yang diasingkan di sini yang berasal dari ras yang sama dengan 3 ahli penciptaan. Dia menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk berevolusi menjadi klan Xia, jadi dia berasal dari asal yang sama. Luming merenung. Tiba-tiba, ia melihat lebih dari selusin pria kekar bergegas dari pinggiran suku menuju aula besar. Sekitar selusin pria kekar itu adalah kelompok pemburu dari klan Shen. Kelompok Hunter merupakan kekuatan terkuat di klan Shen. Mereka menghususkan diri dalam berburu binatang buas dan bertarung dengan suku lain. Sudah 3 hari berturut-turut, Luming melihat para pemburu kembali dengan tergesa-gesa. Sesuatu pasti telah terjadi. Luming hendak menggunakan kesadaran abadinya untuk memeriksa ketika dia melihat Yuyu bergegas mendekat dengan ekspresi muram. Guru, sesuatu telah terjadi. Kata Yoyo. Ada apa? Aku melihat kelompok pemburu sedang terburu-buru. Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Ekspresi Luming normal saat dia bertanya. Ya, kelompok pemburu telah menemukan bahwa dalam beberapa hari terakhir, banyak suku di daerah ini telah dimusnahkan. Bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak tersisa. Sampai sekarang, 11 suku telah dimusnahkan, dan arahnya terus mendekati pihak kita. Kata Yoyo, apakah kau sudah tahu siapa pelakunya? Aku tidak tahu. Tidak. Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, klan telah berspekulasi bahwa itu mungkin pekerjaan Kekaisaran Hujan Gelap. Luming tahu bahwa Kekaisaran Hujan Tenang adalah kekaisaran yang berbatasan dengan Kekaisaran Yue Agung. Itu bukan klan Xia, tetapi klan Tenang, yang berperang dengan Kekaisaran Yue Agung sepanjang tahun. Kekaisaran Yue yang Agung tidak bereaksi. Kata Luming. Tidak, ini aneh. Yuyu mengerutkan kening. Aneh sekali. 11 suku telah dimusnahkan berturut-turut. Bagaimana mungkin para petinggi Kekaisaran Yue yang Agung tidak bereaksi? Mereka seharusnya sudah mengirim para ahli untuk membunuh pembunuh itu sejak lama. Luming merasa masalah ini tidak sederhana. Awalnya, Luming berencana untuk pergi. Namun, ia memutuskan untuk tinggal sebentar. Setelah tinggal di sini selama 10 tahun, dia menyadari bahwa orang-orang dari klan Shen tidak jahat hatinya. Sebaliknya, mereka sangat sederhana dan jujur. Pengucilan terhadap klan Shen saat itu benar-benar disebabkan oleh ketidaktahuan. Sejak pertempuran terakhir, orang-orang klan Shen telah mengubah sikap mereka dan memperlakukan Yuyu dengan penuh hormat. Kesan Luming terhadap klan Dewa tidaklah buruk. Selain itu, berkat Yuyu, dia tidak bisa hanya melihat klan Dewa dihancurkan. Ayo, pantau terus perkembangan situasi setiap saat. Laporkan padaku segera jika ada sesuatu. Luming mendesak. Yuyu mengangguk dan mundur. Seberkas cahaya menyambar tubuh Luming dan sosoknya di masa depan telah meninggalkan klan Shen tanpa suara. Dia berencana untuk pergi sendiri ke suku yang telah dimusnahkan. Kecepatan diri masa depan itu luar biasa cepat, terbang cepat di udara. Dalam 10 tahun terakhir, Luming secara alami akan menjelajahi daerah sekitarnya secara diam-diam. Dia sangat akrab dengan daerah ini. Target Luming adalah suku Li, suku yang paling dekat dengan suku Shen. Klan Li adalah salah satu klan yang telah dimusnahkan. Kita sudah sampai. Luming berdiri di langit di atas klan Li,
kesadaran abadinya menyelimuti seluruh klan Li. Terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa semua ternak di pena klan Li baik-baik saja, tetapi semua anggota klan Li telah mati. Sebagian dari mereka ambruk di jalan, sebagian lagi ambruk di dalam rumah. Ia tidak memiliki jiwa. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia menemukan bahwa semua anggota klan Li telah kehilangan jiwa mereka. Di udara, tidak terlihat jejak sisa jiwa yang berkeliaran, dan tidak ada luka di tubuh anggota klan Li. Secara umum, ketika banyak orang terbunuh, bahkan jika jiwa mereka menghilang, masih akan ada sisa-sisa jiwa yang tertinggal di udara. Tetapi tidak ada satupun di sini. Sama sekali tidak. Seolah-olah jiwanya telah diambil. Selain itu, Lu Ming tidak menemukan kelainan lainnya. Lu Ming melangkah maju dan menghilang di tempat, menuju suku berikutnya yang telah dihancurkan. Suku berikutnya juga sama. Sama seperti klan Li, mereka tidak memiliki luka, tetapi seluruh jiwa mereka telah menghilang. Jelaslah mereka menggunakan teknik yang sama. Setelah itu, Lu Ming menyelidiki 8 suku berturut-turut. Alasan penghancuran suku-suku ini adalah sama. Lu Ming kembali ke klan Shen dan bertanya kepada Yuyu apakah dinasti Yuyu pandai dalam teknik ekstraksi jiwa dan melahap jiwa. Yuyu menjawab bahwa dia tidak pandai. Kekaisaran Hujan Gelap dan Kekaisaran Yue Agung telah berperang selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah memperlihatkan teknik ekstraksi dan pemurnian jiwa mereka. Masalah ini memang tidak sederhana. Lu Ming memutuskan untuk tinggal di klan Shen dan menunggu perkembangan situasi. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, selama level alam semesta tidak muncul, dia bisa menekan apapun. Paling tidak, dia bisa memastikan bahwa klan Shen aman. Bab 5796 Awan gelap menutupi langit dan bahaya turun. Pada hari kedua, memang ada lebih banyak berita. Beberapa suku lagi dimusnahkan, dan lokasinya semakin dekat dengan suku Shen. Tidak ada yang namanya tembok yang tidak dapat ditembus. Semakin banyak suku yang dibasmi. Bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan? Berita itu bocor seperti badai dan menyebar ke semua suku di sekitarnya. Semua suku menjadi panik. Hal yang sama juga terjadi di suku Shen. Ribuan orang berlarian ke Shen Jianxing dengan wajah ketakutan untuk meminta tindakan balasan. Shen Jianxing mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada tindakan balasan? Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghubungi para kepala suku lainnya untuk berdiskusi, tetapi mereka semua sudah kehabisan akal. Mereka juga telah mengirim orang ke prefektur untuk meminta bantuan, tetapi itu seperti melempar batu ke laut. 2 hari kemudian, berita yang lebih mengerikan datang. Kota prefektur telah hancur. Begitu berita itu tersiar, berita itu menggemparkan 1000 ombak, dan orang-orang dari suku-suku besar ketakutan. Kota prefektur bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan suku-suku besar. Itu adalah kota yang sangat besar dengan populasi 10 juta jiwa dan makhluk-makhluk abadi. Di mata mereka, makhluk yang hampir abadi adalah makhluk abadi. Kota sebesar itu benar-benar hancur. Seberapa kuat orang yang menyerangnya? Akan tetapi, Kekaisaran Yue yang agung masih belum memberikan tanggapan. Dalam beberapa hari terakhir, ambang pintu Shen Jianxing telah diinjak-injak, dan sejumlah besar orang pergi untuk bertanya apa yang harus dilakukan. Bahkan kota prefektur dengan makhluk abadi pun hancur. Jika musuh datang ke klan Shen, tidak diragukan lagi hanya akan ada satu hasil, seluruh klan akan dimusnahkan. Pada akhirnya, Shen Jianxing dan para tetua lainnya memutuskan untuk mundur ke ibu kota negara bagian. Kekaisaran Yue yang agung terbagi menjadi 30 negara bagian, dan masing-masing negara bagian memiliki puluhan hingga ratusan kota prefektur. Kota negara bagian adalah kota terbesar di suatu negara bagian. Kota negara bagian juga merupakan pusat kekuasaan, yang menyatukan kekuatan terkuat suatu negara bagian. Konon, kota negara itu memiliki tentara yang abadi. Pasukan abadi terdiri sepenuhnya dari makhluk-makhluk abadi semu, dan bahkan ada makhluk hidup dao abadi sejati di dalam pasukan. Kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka percaya bahwa selama mereka mencapai ibu kota negara bagian, mereka akan aman. Bahkan, beberapa hari terakhir ini, suku-suku lainnya sudah lebih dulu mengungsi dan menuju kota negara bagian. Meskipun klan Shen memiliki Lu Ming, tidak ada yang merasa bahwa Lu Ming dapat dilindungi oleh klan Shen. Bagaimanapun, bahkan kota prefektur dengan makhluk abadi pun hancur. Ketika mereka hendak mundur, Shen Jianxing dan Yuyu datang untuk mengundang Lu Ming untuk mundur bersama mereka.
Lu Ming mengangguk dan setuju. Ada ribuan orang di klan Shen. Mereka meninggalkan klan Shen dan menuju kota negara bagian. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Meskipun mereka jauh dari kediaman klan Shen, semua orang merasakan keseriusan situasi. Selama kurun waktu tersebut, mereka terus-menerus berhubungan dengan suku-suku lain dan bahkan berkumpul bersama untuk bepergian. Pada saat yang sama, mereka juga mempelajari lebih banyak berita. Jumlah suku yang telah dihancurkan jauh melampaui imajinasi mereka. Lagi pula, klan Shen hanya menempati daerah kecil dan informasi yang mereka ketahui terbatas pada daerah kecil itu. Daerah tempat mereka berada masih baik-baik saja. Di daerah lain, ada lebih banyak suku yang telah dimusnahkan. Ribuan suku dan banyak orang telah diekstraksi jiwanya dan mati. Ada 80 prefektur di Provinsi Lin, dan sedikitnya setengahnya telah hancur. Hal ini membuat wajah orang-orang klan Shen menjadi semakin jelek. Musuh sangat kuat. Bisakah ibu kota negara benar-benar memberi mereka perlindungan? Awan gelap muncul di hati setiap orang. Namun kini, mereka tidak punya harapan lain. Hanya dengan menuju ibu kota negara bagian, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan menuju ibu kota, suku-suku mulai berkumpul, jumlah mereka bertambah hingga membentuk naga yang panjang. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Setelah sebulan perjalanan, mereka tidak jauh dari ibu kota negara bagian. Pada titik ini, jumlah orang yang berkumpul bahkan lebih banyak lagi. Sudah ada jutaan orang berkumpul bersama dan mereka menuju ke kota negara bagian. Langit berubah gelap, dan langit ditutupi awan gelap. Lu Ming mengangkat kepalanya dan melirik awan gelap, kilatan dingin melintas di matanya. Hati-hati, seseorang tiba-tiba berteriak. Di langit, awan gelap bergulung-gulung, dan tengkorak-tengkorak besar bermunculan. Tengkorak itu sebesar gunung. Ia turun dari atas dan menyemburkan api hijau ke arah kerumunan. Itu formasi 12 tulang bawah dinasti hujan gelap. Seperti yang diharapkan, itu adalah perbuatan dinasti hujan bawah. Mari kita bergabung dan hancurkan formasi mereka. Raungan kemarahan terdengar saat lebih dari selusin sosok terangkat ke udara, memancarkan aura yang kuat. Mereka semua berada di alam asal. Ada suku besar dan kecil. Suku Shen hanya bisa dianggap sebagai suku kecil. Beberapa suku memiliki populasi besar dan banyak ahli. Mereka bahkan memiliki ahli timbal balik. Lebih dari selusin ahli alam asal menyerang tengkorak-tengkorak itu. Para master surgawi dan dewa kaisar di bawah juga menyerang. Ribuan serangan berkumpul dan berbenturan dengan tengkorak-tengkorak itu. Namun, tengkorak-tengkorak itu sangat kuat. Mereka menghancurkan serangan para ahli dari suku-suku utama. Korbankan senjata kuasi surgawi. Seorang ahli alam asal meraung. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan senjata semi-abadi dan menyerang dengan kekuatan lebih dari selusin ahli alam asal. Ledakan. Salah satu tengkorak meledak. Lalu, itu adalah tengkorak kedua. Senjata semi-abadi itu sangat kuat dan menghancurkan 3 tengkorak berturut-turut. Dengusan dingin terdengar dari awan gelap. Saat berikutnya, energi surga dan bumi berkumpul menuju awan gelap. Kemudian, semua tengkorak berkumpul bersama, membentuk tengkorak hitam tembus pandang yang bertabrakan dengan senjata yang hampir abadi. Dengan suara ledakan, gelombang energi menyapu ke segala arah saat senjata yang hampir abadi dan tengkorak hitam pekat itu berada dalam kebuntuan. Namun, kebuntuan itu tidak berlangsung lama sebelum para prajurit semi-abadi itu kalah dan terpaksa mundur. Wajah belasan ahli alam asal memerah saat darah mengalir dari sudut mulut mereka dan tubuh mereka mulai gemetar. Pada saat ini, sebuah sosok muncul dari suku-suku utama dan mengayunkan telapak tangannya. Kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar, bukan ke arah tengkorak, tetapi ke arah senjata yang hampir abadi. Kekuatan ini mengalir ke senjata semi-abadi itu, menyebabkan kekuatannya meroket dan menghancurkan tengkorak hitam pekat itu dalam satu gerakan. Kuasi abadi, itu kuasi abadi. Hati orang-orang dari berbagai suku bergetar, lalu mereka bersukacita. Dia tidak menyangka ada makhluk abadi yang tersembunyi di antara mereka. Mereka kemungkinan besar adalah makhluk abadi yang melarikan diri dari kota prefektur dan bersembunyi di antara mereka. Ketika seorang makhluk setengah abadi mengambil tindakan dan secara pribadi mengendalikan senjata makhluk setengah abadi, itu jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang ahli alam asal. Prajurit semi-abadi itu menghancurkan tengkorak hitam dan menebas awan gelap.
Beberapa tengkorak lagi terbang keluar dari awan gelap dan terjerat dengan prajurit semi-abadi itu, tetapi mereka tidak sebanding dengan prajurit semi-abadi itu dan terpaksa mundur. Ekspresi Luming tetap sama saat dia melirik awan gelap. Meskipun awan gelap menutupi langit, mereka tidak dapat menghentikan Luming. Luming melihat ribuan orang di awan gelap. Ada yang menyiapkan formasi, ada pula yang tidak melakukan apa-apa. Tidak peduli seberapa keras orang-orang ini mencoba menyembunyikan kultivasi mereka, semuanya terungkap kepada Luming. Ada yang semi-abadi, yang abadi sejati, dan bahkan Raja Abadi. Sebenarnya ada seorang Raja Surgawi di antara mereka. Para dewa sejati dan Raja Abadi ini tidak menyerang sama sekali. Jika mereka menyerang, mereka akan membunuh orang-orang dari suku-suku utama hanya dengan jentikan tangan. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Salah satu Raja Surgawi memandang ke kejauhan dan mencibir, mereka ada di sini. Lakukan gerakanmu dan paksa mereka untuk menunjukkan diri. Bab 5797, 12 Istana Sejati. Atas perintah Raja Abadi, beberapa kuasi abadi tingkat tinggi segera menyerang dari dalam awan gelap dan melepaskan gerakan mematikan mereka. Beberapa sinar cahaya abadi meledak dari awan gelap dan membuat senjata semi-abadi itu terbang. Senjata semi-abadi itu juga terbunuh oleh sinar cahaya abadi. Bukan hanya itu saja, belasan kultivator timbal balik juga mengikuti jejaknya dan semuanya terbunuh. Perbedaannya terlalu besar. Orang-orang dari berbagai suku tercengang dan kemudian ketakutan. Serang, basmi semua orang dan cabut jiwa mereka. Suara dingin dan tanpa emosi datang dari awan gelap. Semua suku menjadi kacau. Tepat saat mereka hendak lari menyelamatkan diri, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Udara bergetar ketika sebuah pasukan besar muncul. Ribuan orang menunggangi makhluk-makhluk seperti kuda perang. Makhluk-makhluk ini memiliki dua kepala, dan mereka melangkah ke dalam kehampaan saat mereka menyerang ke depan. Itulah tentara abadi dari ibu kota negara. Bagus, kita selamat. Orang-orang dari suku-suku besar sangat gembira. Tentara abadi ibu kota negara itu terdiri dari para dewa semu, dan para jenderal di dalamnya semuanya adalah makhluk dao abadi sejati, mereka semua adalah dewa yang agung. Bahkan para panglima pun adalah Raja Abadi. Semua orang yakin bahwa tentara abadi pasti akan mampu memukul mundur rakyat kekaisaran hujan gelap. Bunuh! Pasukan abadi itu mengeluarkan teriakan perang yang memekakkan telinga. Meskipun jumlah mereka hanya beberapa ribu, mereka seperti pasukan sejuta. Momentum mereka luar biasa seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya. Ribuan orang menyerang pada saat yang sama, dan serangan mereka menyatu menjadi semburan yang mengalir menuju awan gelap. Mereka akhirnya bergerak. Mereka semua adalah makhluk di atas alam kuasi abadi. Aku akan mendapatkan lebih banyak poin dengan mengekstraksi jiwa kalian daripada membunuh 100 juta kultivator alam abadi. Suara dingin itu kembali terdengar dari balik awan gelap. Kemudian, sebuah tangan hitam besar yang ditutupi sisik muncul dari balik awan gelap. Tangan besar itu begitu besar hingga menutupi langit. Ia menangkap serangan pasukan abadi dan memadamkannya seperti lilin. Lalu, tangan raksasa itu tidak berhenti dan mencengkeram tentara abadi. Tidak bagus, dia adalah Raja Abadi. Para jenderal di tentara abadi yang berada di alam abadi sejati dan di atasnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Saat tangan raksasa itu hendak mendekat, sebuah sosok bergegas keluar dari pasukan abadi. Pria kekar itu mengenakan baju besi dan memegang pedang. Dia memiliki aura yang kuat. Di mata orang-orang dari suku-suku besar, aura pria ini seluas alam semesta dan tak terduga. Ini adalah Panglima Tentara Abadi, Raja Abadi dengan 5 perubahan. Panglima Tentara Abadi membakar energi abadinya dan menghunus bilah pedang yang kuat, mencoba menghalangi tangan itu. Akan tetapi, saat cahaya pedang itu mengenai tangan, terdengar suara berdenting dan sisik-sisik di tangan itu masih utuh. Kau hanya seorang Raja Abadi yang baru saja mencapai 5 transformasi. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan seringai dingin, tangan raksasa itu tiba-tiba membesar dan kecepatannya meningkat tajam, mencengkeram Panglima pasukan abadi. Panglima Angkatan Darat yang abadi bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum dia ditangkap dan meledak. Kemudian, sebuah manik bundar terbang keluar dari awan gelap dan melahap jiwa abadi dari Panglima pasukan abadi. Tentara abadi tercengang, begitu pula orang-orang dari suku-suku utama. Ini adalah Raja Abadi, seorang abadi yang tidak bisa dibunuh. Namun, dia terbunuh begitu saja.
Seberapa kuatkah orang yang melakukan ini? Kali ini, Kekaisaran Hujan Tenang telah mengirimkan seorang ahli yang sangat kuat. Tidak bagus. Itu adalah 9 transformasi Raja Abadi. Mundur. Di antara pasukan abadi, puncak keabadian sejati berteriak ketakutan dan berbalik untuk pergi. Ribuan prajurit abadi berada dalam kekacauan saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun, tangan raksasa itu menutupi langit dan matahari, menyelubungi ribuan prajurit abadi, dan akan membunuh mereka semua. Tidak ada jalan keluar. Serangan dari Raja Abadi dengan 9 transformasi bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh para dewa semu dan dewa sejati. Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Dia menjentikkan jarinya dan aliran energi melesat keluar, mengenai tangan besar itu. Tangan besar itu langsung hancur berkeping-keping seperti sebutir pasir. Kemudian, ada kilatan cahaya dan sosok Lu Ming di masa depan pergi tanpa suara dan muncul di atas awan gelap. Tidak seorang pun memperhatikan. Di antara awan gelap, ada 3 Raja Abadi yang berubah menjadi 9. Mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri dan merasakan krisis yang fatal. Mereka berbalik satu demi satu dan menatap masa depan Lu Ming. Namun, masa depan Lu Ming diselimuti lapisan cahaya surgawi dan mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Siapa Anda, Tuan? Raja Abadi dengan 9 transformasi bertanya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, siap menggunakan teknik abadi kapan saja. Meskipun mereka sudah tahu bahwa sosok ini juga merupakan Raja Abadi dengan 9 transformasi, dia memancarkan perasaan yang menakutkan. Mereka tidak berani ceroboh. Itulah yang ingin kutanyakan. Siapa kau? Mengapa kau ingin mengumpulkan jiwa? Lu Ming bertanya sambil menatap manik-manik hitam di tangan pihak lain. Ada banyak sekali jiwa di mutiara hitam. Akhirnya dia tahu kemana perginya jiwa orang-orang itu. Mereka telah dibawa oleh orang-orang ini. Terlalu mudah bagi seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi untuk mengumpulkan jiwa makhluk hidup di alam dewa. Namun, suasananya sunyi. Kau bahkan tidak tahu ini. Sepertinya kau adalah makhluk dari alam semesta nyata dan bukan dari 12 istana sejati. Kata Raja Abadi 9 transformasi yang memegang manik-manik itu. 12 istana sejati. Lu Ming bergumam. Sepertinya dia adalah anggota klan Xia dari kosmos yang sebenarnya. Mari kita bunuh dia bersama-sama. 9 transformasi lainnya, kata Raja Abadi dengan niat membunuh yang dingin. Begitu dia selesai berbicara, ketiga Raja Abadi 9 transformasi itu menyerang Lu Ming bersama-sama. Ketiga Raja Abadi 9 transformasi ini memiliki tubuh yang besar, seperti babi hutan yang telah diperbesar ribuan kali. Mereka memiliki taring yang panjang dan tubuh mereka ditutupi sisik. Energi abadi mengalir melalui sisik mereka dan akhirnya berkumpul di taring mereka, melepaskan teknik abadi. Teknik abadi itu berubah menjadi 3 bilah tajam dan menebas Lu Ming. Ini adalah teknik surgawi yang sama sekali tidak dikenal. Mari kita lihat dulu. Lu Ming punya satu pikiran. Samudra semesta tidak memiliki teknik surgawi seperti itu dan itu adalah jenis ofensif. Lu Ming punya ide untuk mempelajarinya secara diam-diam. Di alam semesta ini, Lu Ming tidak berani menggunakan teknik abadi miliknya dengan mudah. Kalau ada ras langit tingkat semesta atau bahkan kedua leluhurnya masuk ke semesta ini, mereka bisa menggunakan jurus abadi mereka sendiri atau jurus abadi dari lautan semesta dan akan mudah tertangkap. Akan lebih baik untuk menggunakan teknik abadi di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak melawan. Sebaliknya, tubuhnya berkelebat dan menghindari serangan 3 mantra abadi. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan sutra jalur abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengamati komposisi mantra abadi pihak lain. Ketika pihak lain melihat bahwa Lu Ming tidak melawan dan hanya menghindar, dia mengira Lu Ming takut. Dia segera mengintensifkan serangannya dan terus merapal mantra abadi. Namun, Lu Ming menghindari semuanya. Dalam sekejap mata, 3 Raja Abadi 9 transformasi telah menyerang dengan lusinan gerakan. Terdiri dari 12.131 hukum teknik abadi. Itu hanya teknik abadi biasa, jadi tidak apa-apa. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti menghindar. Ia melambaikan tangannya dan menembakkan 3 bilah pisau tajam. Itu adalah teknik surgawi yang digunakan oleh pihak lain. Terlebih lagi, eksekusi Lu Ming lebih cemerlang dan lebih kuat daripada lawannya. Itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Bang bang bang.
Bilah tajam yang ditembakkan Lu Ming dengan mudah menghancurkan bilah tajam milik pihak lain dan terus menebas pihak lain. Darah memercik ke segala arah saat tiga Raja Abadi 9 transformasi terpotong menjadi dua. Namun dia tidak mati. Dia berteriak tak percaya, Sutra Pedang Hitam Abadi. Bagaimana kamu mempelajarinya? Dia bahkan sudah mencapai tahap yang sempurna. Lu Ming tidak menjawabnya. Pisau tajam itu muncul lagi di antara kedua tangannya dan memotong lawannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia meraihnya dengan tangan besarnya dan dengan cepat memurnikannya. Bab 5798, Ibu Kota Negara dihancurkan. Melihat tiga Raja Abadi yang berubah menjadi 9 telah terbunuh, orang-orang yang tersisa di awan gelap menjadi takut dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, dengan lambaian telapak tangan Lu Ming, ledakan energi meledak dan semua orang langsung meledak menjadi debu. Kemudian, sebuah manik hitam muncul di tangan Lu Ming. Setidaknya ada puluhan juta jiwa di dalamnya. Lu Ming merasakannya dengan saksama dan dapat melihat bahwa ada titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam manik-manik itu. Setiap titik cahaya adalah jiwa. Sebagian besar dari mereka berasal dari klan Xia dan sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi abadi. Namun, ada juga makhluk abadi semu, makhluk abadi sejati, dan jiwa ahli Raja Abadi serta jiwa abadi. Lu Ming ingin membuka manik hitam itu dan melepaskan jiwa di dalamnya, tetapi dia menyadari bahwa ada lapisan pembatas yang kuat di permukaan manik hitam itu. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Pembatasan ini pasti dibuat oleh entitas tingkat semesta. Pasti ada entitas tingkat semesta di balik orang-orang ini. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Mustahil bagi siapapun yang berada di bawah tingkatan alam semesta untuk menciptakan batasan sekuat itu sehingga ia bahkan tidak bisa bergerak. Apakah makhluk tingkat alam semesta juga memasuki alam semesta ini? Apakah mereka akan bergerak melawan Kekaisaran Yue yang agung? Lu Ming tidak percaya diri. Dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus bersikap rendah hati. Katakan padaku, siapakah dirimu? Apa saja 12 balai kota itu? Apa yang sedang kita lakukan di kosmos yang besar ini? Lu Ming menginterogasi jiwa abadi dari tiga Raja Abadi 9 transformasi. Pada saat ini, jiwa abadi mereka redup dan sangat lemah. Klan Xia yang lemah, kau benar-benar berani membunuh kami. Tunggu saja pembalasan dari Panji kuno. Ada banyak ahli sebanyak awan di reruntuhan kuno. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mampu membunuhmu. Akan ada orang yang akan membalas dendam. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dari kami. Saya ingin membunuh. Ketiga, babi, itu sangat tangguh. Lu Ming menginterogasi mereka cukup lama, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lu Ming tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Dia langsung menyerang dan membunuh. Awan hitam menghilang dan langit pun cerah. Ribuan prajurit abadi dan orang-orang dari suku-suku besar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa musuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mungkinkah itu sang jenderal? Itu pasti seorang jenderal. Hanya 10 jenderal besar yang memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi 9 transformasi dalam sekejap. Ribuan prajurit abadi berdiskusi dengan penuh semangat. 10 jenderal besar adalah ahli terkuat dari Kekaisaran Yue yang agung. Kekuatan mereka tak tertandingi, dan jika salah satu dari mereka datang, mereka akan diselamatkan. Akan tetapi, meski ribuan prajurit abadi bersujud ke segala arah, tidak ada seorang pun yang muncul. Mungkin sang jenderal hanya lewat saja. Dia sudah pergi. Ribuan prajurit abadi menemukan alasan untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Seorang tokoh tingkat jenderal melangkah keluar dan melirik orang-orang dari suku-suku utama, berkata, kalian pasti pengungsi. Ikutlah dengan kami ke kota Lin. Kota ini dapat melindungi kalian. Terima kasih banyak, Jenderal. Orang-orang dari suku-suku besar sangat gembira, dan mereka semua menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Jenderal, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi kali ini? Mengapa Kekaisaran Yuyu melancarkan invasi besar-besaran? Mengapa tentara abadi Kekaisaran Yue Agung tidak turun tangan untuk menekan mereka? Seorang pakar dari suatu suku bertanya. Yang lainnya semua menunjukkan ekspresi penasaran. Kekaisaran Yue yang agung dan Kekaisaran Hujan Tenang telah berperang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun Kekaisaran Hujan Tenang tidak pernah membunuh orang hingga ke wilayah pedalaman mereka seperti ini dan meraup nyawa mereka sesuka hati.
Orang harus tahu bahwa ada tentara abadi yang ditempatkan di perbatasan Kekaisaran Yue yang agung. Kami juga tidak tahu banyak. Kami hanya tahu bahwa masalah kali ini jauh lebih rumit dari yang kami bayangkan. Ini jelas tidak semudah dinasti hujan tenang yang mengambil tindakan, karena pasukan abadi kami yang ditempatkan di perbatasan telah sepenuhnya dimusnahkan tanpa jejak. Kata seorang jenderal abadi. Apa? Semua orang terkejut. Pasukan abadi yang ditempatkan di perbatasan benar-benar dihabisi tanpa suara. Seberapa kuat pasukan itu untuk melakukan ini? Kemudian, suku-suku besar mengikuti ribuan prajurit abadi menuju kota negara bagian. Setelah memurnikan jiwa abadi dari 3 raja abadi 9 transformasi, tubuh masa depan Lu Ming kembali ke tubuh masa lalunya secara diam-diam. Mereka tidak diserang selama beberapa waktu. 7 hari kemudian, mereka tiba di kota negara bagian itu tanpa hambatan. Kota negara bagian itu sangat besar. Seperti seekor binatang raksasa yang tergeletak di tanah. Tembok kota itu tingginya puluhan ribu kaki dan seperti ember besi, mengelilingi kota besar di tengahnya. Namun, pada saat itu, tembok kota yang besar itu rusak parah. Dari kejauhan, mereka dapat melihat retakan besar dan lubang runtuh. Kota itu sunyi senyap. Mereka tidak merasakan kehidupan apapun. Hati semua orang hancur dan wajah mereka menjadi pucat. Ibu kota negara telah dijebol. Orang-orang dari suku-suku besar, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Kalian yang lain, ikuti aku untuk melihat-lihat. Seorang jenderal di puncak alam abadi sejati memberi perintah dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia memimpin ribuan prajurit abadi dan bergegas ke kota negara bagian. Mereka segera kembali. Namun, ekspresi mereka sangat buruk. Mereka menunjukkan kesedihan dan duka yang mendalam. Kota negara hancur, dan semuanya mati. Kata jenderal abadi puncak sejati. Wajah orang-orang dari suku-suku besar menjadi pucat. Diri Lu Ming di masa depan telah memasuki kota negara bagian itu secara diam-diam untuk memeriksa. Ibu kota negara bagian itu sangat luas, dengan deretan demi deretan bangunan. Orang bisa membayangkan betapa makmurnya ibu kota itu di masa lalu. Namun sekarang, suasananya sunyi senyap, bagaikan api penyucian. Di jalan-jalan, di berbagai gedung, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu jiwa mereka telah diambil. Selain itu, tidak ada penemuan lain. Jelas bahwa musuh telah pergi setelah menghancurkan kota negara bagian. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Kini, pasukan abadi adalah tulang punggung mereka. Mereka bagaikan perahu-perahu yang kesepian di lautan, hanyut mengikuti arus. Mereka tidak memiliki arah dan dapat ditelan oleh ombak besar kapan saja. Undanglah orang-orang dari suku lain dan kita akan membahas ini bersama-sama. Kata Jenderal Abadi. Mereka bukan satu-satunya orang yang berkumpul di dekat ibu kota negara bagian. Ada naga panjang yang datang dari segala arah. Mereka semua berasal dari suku-suku yang telah melarikan diri dari seluruh dunia. Mereka awalnya ingin memasuki ibu kota negara bagian untuk mencari perlindungan, tetapi sekarang setelah ibu kota negara bagian telah dihancurkan, mereka seperti lalat tanpa kepala, tidak tahu harus kemana dan berkeliaran di sekitar ibu kota negara bagian. Di dalam pasukan abadi, puluhan kuda terbang ke segala arah. Tak lama kemudian, sekitar beberapa ratus orang tiba. Mereka semua adalah pemimpin klan utama di wilayah lain. Semua orang berkumpul untuk membahas rencana masa depan mereka. Seseorang mengusulkan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi semuanya ditolak. Perjalanan menuju ibu kota kekaisaran itu panjang dan penuh bahaya. Mereka mungkin diserang di tengah jalan dan seluruh pasukan mungkin akan musnah. Pada akhirnya, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk tetap tinggal di kota negara bagian. Semua orang akan memasuki kota negara bagian dan memperbaiki susunan pertahanan kota untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada formasi yang kuat di tembok kota ibu kota negara bagian, tetapi rusak. Ini bukan rencana yang baik, tetapi tidak ada cara atau pilihan yang lebih baik saat ini. Dia hanya bisa berharap musuh telah pergi. Setelah berdiskusi, orang-orang dari berbagai suku memasuki kota dari segala arah. Lu Ming mengamati kerumunan dan menyadari bahwa ada sedikitnya 30 juta orang di segala arah. Untungnya, ibu kota negara itu cukup besar untuk menampung 10 miliar orang, apalagi 30 juta orang. 30 juta orang itu tidak ada apa-apanya. Di bawah komando tentara abadi,
suku-suku besar mengirim orang-orang yang ahli dalam formasi untuk mulai memperbaiki formasi kota-kota negara. Bab 5799, Pakar Senior. Klan Sen secara alami mengikuti pasukan dan memasuki kota. Mereka menetap di sebuah gedung dan membersihkan mayat-mayat di gedung itu. Lu Ming telah bersama Yu Yu, Shen Jianxing, dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Yu Yu memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Sen. Itu adalah keinginan terakhir ayahnya untuk memperkuat klan Sen. Oleh karena itu, meskipun Yu Yu telah dikucilkan oleh klan di masa lalu, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan klannya dan melarikan diri sendirian. Adapun Lu Ming, karena dia telah menerima Yu Yu sebagai muridnya, dia secara alami harus menanggung karma antara Yu Yu dan klan Sen. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi klan Sen. Tentu saja, ini berdasarkan asumsi bahwa dia bisa melakukannya. Jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkannya, dia hanya akan membawa Yu Yu dan Shen Jianxing dan pergi. Adapun yang lain, dia hanya ingin menolong namun tidak mampu. Alam semesta ini sangat istimewa. Kekosongan itu dipenuhi dengan hukum-hukum kuat yang memberikan tekanan besar pada seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, alam semesta ini juga memiliki beberapa fungsi khusus. Misalnya, ruang internal beberapa senjata abadi tidak dapat digunakan. Beberapa senjata abadi atau barang-barang khusus memiliki ruang di dalamnya. Misalnya, kota abadi tertinggi milik Lu Ming dapat menyimpan makhluk hidup lainnya. Namun, di alam semesta ini, ruang internal senjata abadi ini tidak dapat digunakan karena disegel oleh kekuatan yang kuat dan mengerikan. Jika itu bisa digunakan, Lu Ming akan menempatkan orang-orang dari suku-suku utama ke dalam ruang internal senjata abadi dan membawa mereka pergi. Tidak perlu bersusah payah. Setelah tenang, sosok Lu Ming di masa depan berjalan tanpa suara di tembok kota. Ia menggelengkan kepalanya sedikit sambil melihat para master arai memperbaiki arai besar kota. Orang-orang ini terlalu lemah. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk memperbaiki susunan pelindung kota? Susunan pelindung kota ini benar-benar bermutu abadi. Lu Ming tiba di sebuah celah di tembok kota. Dalam sekejap, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan terjalin dengan formasi yang rusak, menghubungkan rune yang rusak menjadi satu. Celah dalam formasi itu diperbaiki dengan sangat cepat. Para master arai yang sedang memperbaiki arai tercengang. Mereka awalnya berkeringat deras dan kesulitan memperbaikinya. Mereka tidak menyangka bahwa celah dalam formasi akan diperbaiki begitu tiba-tiba. Ada senior dan pakar. Terima kasih banyak, senior. Mereka membungkuk berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Namun, mereka tetap sangat bersemangat. Sepertinya ada seorang ahli yang tersembunyi di antara mereka. Lu Ming berjalan mengelilingi tembok kota, membantu memperbaiki susunannya. Lu Ming mewarisi warisan 3 kemurnian Tao. Setelah jutaan tahun akumulasi dan pencernaan, pemahamannya tentang arai telah lama sangat mendalam. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan 3 kemurnian Tao di puncaknya, ia masih jauh lebih maju daripada beberapa master arai yang setengah langkah ke tingkat alam semesta. Dengan bantuan Lu Ming, celah pada susunan itu dengan cepat diperbaiki. Berita bahwa ada seorang ahli senior yang bersembunyi di antara kerumunan juga menyebar seperti api ke seluruh kota. Kepercayaan orang-orang dari suku-suku besar meningkat pesat. Mereka menghubungkannya dengan fakta bahwa para ahli dari dinasti Hujan Tenang telah terbunuh secara tiba-tiba. Mungkin itu juga merupakan hasil kerja ahli senior ini. Tuan, apakah Anda sudah mendengarnya? Ada seorang ahli senior yang tersembunyi di antara kita yang bahkan dapat membunuh Raja Abadi 9 Transformasi. Itulah Raja Abadi 9 Transformasi. Yu Yu menemukan Lu Ming dan berceloteh dengan penuh semangat. Ahli terkuat yang pernah dilihatnya sebelumnya adalah kakeknya, yang hanya seorang kaisar dewa. Setelah dia bertemu Lu Ming, orang-orang dari klan Sen berspekulasi bahwa Lu Ming berada di alam asal. Dia secara tidak sadar mengikutinya dan berpikir bahwa Lu Ming berada di alam asal. Di dalam hatinya, makhluk-makhluk abadi sudah merupakan eksistensi yang mustahil untuk diraih, apalagi Raja Abadi dengan 9 transformasi, yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada makhluk abadi. Dia jelas merupakan pakar puncak di seluruh kosmos yang luas. Saya pernah mendengarnya, kata Lu Ming. Tuan, apakah Anda bisa merasakan siapa seniornya? Yu Yu masih sangat penasaran. Apa yang bisa dirasakan? Pakar senior itu adalah gurumu, aku akan melakukannya. Kata Lu Ming.
Mata Yuyu membelalak kaget. Matanya yang besar dan berair dipenuhi dengan, dia tidak mempercayainya. Berdebar, Luming mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Yuyu, menyebabkan benjolan besar muncul di kepalanya. Gadis kecil, kau sama sekali tidak percaya pada tuanmu. Luming berkata dengan nada tidak menyenangkan. Tidak ada yang perlu disembunyikan, karena cepat atau lambat akan terungkap. Guru, benarkah, itu benar-benar Anda? Anda masih merasa sulit untuk mempercayainya. Begitu Yuyu selesai berbicara, dia merasakan aura yang tak terduga memancar dari tubuh Luming, seolah-olah itu adalah alam semesta. Aura ini menghilang begitu muncul. Di seluruh kota negara bagian, hanya Yuyu yang bisa merasakannya. Ekspresi Yuyu langsung menjadi sangat menarik. Awalnya ragu, lalu kaget, dan akhirnya berubah menjadi gembira. Baiklah, Nona, baguslah kau tahu. Jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Pergilah dan bercocok tanam. Luming melambaikan tangannya. Yuyu tercengang dan pergi seolah-olah dia sedang berjalan sambil tidur. Mereka di sini. Yuyu baru saja pergi ketika Luming mendongak ke arah tertentu. Beberapa sosok terbang cepat, aura mereka menutupi langit dan bumi seperti tsunami. Ekspresi para prajurit abadi yang menjaga tembok kota berubah drastis. Serangan musuh, aktifkan formasi. Puncak Jenderal Abadi sejati dari tentara abadi berteriak. Di tembok kota, ribuan prajurit abadi, penguasa surgawi, kaisar surgawi, dan bahkan kaisar surgawi dari suku-suku besar semuanya menuangkan energi mereka untuk mengaktifkan susunan itu. Rune memenuhi setiap sudut kota negara bagian saat formasi abadi yang besar diaktifkan. Sebuah perisai cahaya muncul dan menyelimuti kota negara bagian. Formasi itu baru saja diaktifkan ketika 4 sosok muncul di luar kota negara bagian, berdiri di udara. Mereka berdua adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Mereka tidak berasal dari ras yang sama seperti sebelumnya. Mata Luming berbinar. 9 transformasi Raja Abadi, yang pernah bersama dinasti Yuyu, tampak seperti babi hutan dan ditutupi sisik. Dan keempat Raja Abadi dengan 9 transformasi ini tampak lebih aneh lagi. Mereka memiliki kepala kuda dan tubuh manusia, sehingga tampak seperti manusia berkepala kuda. Puluhan juta orang telah berkumpul. Bagus, senang rasanya bisa memusnahkan mereka semua sekaligus. Ini menghemat banyak tenaga saya untuk menemukan mereka. Hehe, saya sudah mendapatkan puluhan juta poin lagi. Asal saya bisa memenangkan uji coba ini, hadiahnya pasti lumayan. Mereka berempat terkekeh saat berdiskusi, sambil menatap kota dari atas. Seolah-olah yang ada di dalam kota itu bukanlah kehidupan, melainkan kekayaan yang bisa mereka panen sesuka hati. Ayo kita lakukan. Kau begitu naif jika berpikir bahwa formasi langit belaka dapat menghentikan kita. Raja Abadi dengan 9 transformasi mencibir. Sebuah kapak perang muncul di tangannya dan dia melemparkan pelindung tangannya. Kapak perang itu berputar cepat bagaikan kincir angin, lalu dengan kejam menebas perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi sihir. Ledakan. Perisai cahaya itu bergetar hebat, dan celah besar pun terbentuk. Banyak orang terluka karena hentakan itu, dan darah menyembur keluar dari hidung mereka. Dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Susunan ini kuat, tetapi orang yang mengendalikannya terlalu lemah. Hehe, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berkepala kuda lainnya juga mengeluarkan kapak perang dan mengayunkannya. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di kota dan menangkap kapak perang itu dengan genggaman santai. Kapak perang itu tidak buruk. Aku akan mengambilnya. Suara yang jelas terdengar. Kemudian, tangan besar lainnya terentang, menutupi langit dan mencengkeram 4 penunggang kuda. Bab 5800, Dunia Alam Semesta Sejati, Ras Kelas 4. Ekspresi keempat penunggang kuda berubah drastis. Mereka merasakan tekanan mengerikan dari tangan yang menggapai mereka. Dia tidak dapat dikalahkan. Benar-benar ada ahli seperti itu yang tersembunyi di kota negara ini. Bukankah istana sejati giok tertinggi sudah menyerah terhadap kekaisaran Yue yang agung? Kalau bukan ahli dari istana sejati giok tertinggi, mungkinkah dia ahli dari kekaisaran Yue yang agung? Dalam sekejap, 4 penunggang kuda memiliki banyak pikiran di benak mereka saat mereka mengacungkan kapak perang mereka dengan sekuat tenaga untuk melawan. Namun, di bawah tekanan tangan raksasa itu, mereka sama sekali tidak dapat menghentikannya. Tubuh keempat pria berkepala kuda itu bergetar hebat dan mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka retak. Kemudian,
Dia menangkap 4 penunggang kuda dan membawa mereka kembali ke kota. Sudah berakhir. Ribuan prajurit abadi dan ahli dari suku-suku utama semuanya tercengang. Di mata mereka, keempat raja abadi yang bertransformasi 9 itu semuanya adalah eksistensi yang tidak memiliki hukum dan tidak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa diperlakukan seperti itu? Itu terlalu mudah. Seketika mereka bersemangat lagi. Ini berarti bahwa ahli yang bersembunyi di kota prefektur itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Raja Abadi yang bertransformasi 9 kali. Alam di atas 9 transformasi Raja Abadi merupakan setengah langkah menuju alam semesta. Di dinasti Yue yang agung, dia bisa menjadi jenderal dan memimpin pasukan abadi untuk menjaga suatu wilayah. Mungkinkah itu seorang jenderal? Hanya seorang jenderal yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Jenderal yang mana? Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Lu Ming telah membawa 4 penunggang kuda kembali ke kediamannya. Keempat penunggang kuda itu disegel di mana-mana. Mereka lumpuh di tanah dan tidak bisa bergerak. Mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan. Kau dari klan Xia, kau hanya penduduk asli klan Xia, tapi berani melawan kami. Apa kau tahu bencana apa yang akan kau bawa kepada kami? Salah satu penunggang kuda berteriak dengan dingin. Kalian akan memusnahkan kami, jadi mengapa aku harus bersikap sopan terhadap kalian? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau membiarkan kami pergi, kami akan segera pergi. Kami pasti tidak akan menyentuhmu. Kata penunggang kuda lainnya. Lu Ming mencibir. Apakah dia pikir dia adalah anak berusia 3 tahun yang akan mempercayai kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Jika dia membiarkan mereka pergi, kemungkinan besar lebih banyak ahli akan segera datang untuk menanganinya. Kalian bukan dari alam semesta ini, kan? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian ingin membunuh makhluk hidup dan mengambil jiwa mereka? Lu Ming bertanya dengan dingin. Hai suku Xia, ras manusia rendahan, jangan sekali-kali berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dari kami. Salah satu penunggang kuda itu mencibir. Wah, Lu Ming melemparkan tamparan yang mengandung kekuatan untuk membelah langit. Sang penunggang kuda meledak, dan jiwanya yang abadi hancur berkeping-keping. Lu Ming menekannya dan melenyapkannya. Jiwa abadi pria berkepala kuda itu terus berteriak tetapi disegel oleh Lu Ming. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dengan kalian? Tatapan dingin Lu Ming menyapu ketiga penunggang kuda yang tersisa. Jika kami memberitahumu, apakah kau akan membiarkan kami pergi? Salah satu penunggang kuda bertanya. Kekejaman dan ketegasan Lu Ming membuat jantung mereka berdebar-debar. Asalkan kamu bisa menjelaskannya dengan jelas dan memuaskanku, dengan sendirinya aku akan membiarkanmu pergi. Kata Lu Ming. Siapa tahu kau akan menepati janjimu. Seorang pria berkepala kuda dan berambut hijau berkata. Wah, dengan tamparan lain, pria berkepala kuda itu tercabik-cabik, dan jiwanya yang abadi ditekan dan dihancurkan. Kelopak mata 2 penunggang kuda yang tersisa berkedut, dan mulut gemuk mereka bergetar. Dia terlalu kejam. Dia baru saja menggumamkan satu kalimat dan hampir dibunuh. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang. Hanya ada 2 cara, bicara atau mati. Kata Lu Ming. Saya akan bicara. Saya akan bicara. 2 penunggang kuda yang tersisa berkata serempak. Sebenarnya, pertanyaan Lu Ming bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Itu tidak dianggap rahasia dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk menjawab orang yang kejam ini. Mari kita bicara secara terpisah. Siapapun yang bersembunyi atau berbohong akan mati. Suara Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kartu arai terbang keluar, mengisolasi salah satu dari mereka dalam arai. Dia hanya bertanya kepada salah satu dari mereka. Dengan cara ini, mereka berdua tidak punya waktu untuk berkolusi, jadi mereka tentu saja tidak berani berbohong. Kami adalah kuda bulan dari dunia alam semesta sejati. Kami adalah bagian dari istana Phoenix kuno yang sejati dan datang untuk bersaing demi alam semesta agung yang sejati. Tentu saja, kami di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan musim semi sejati dan memperjuangkan hak untuk menggunakan musim semi sejati. Pria berkepala kuda itu melaporkan. Lu Ming berpikir cepat dan mencerna informasi yang telah diperolehnya. Ceritakan padaku detail dunia semesta yang sebenarnya. Berapa banyak kekuatan dan ahli yang ada di dunia semesta yang sebenarnya? Sejarah, legenda, dan sebagainya.
Kata Lu Ming. Orang-orang ini tidak datang dari alam semesta yang benar-benar agung. Jelas, dunia tempat mereka berada jauh lebih luas. Karena Lu Ming ada di sini, tentu saja dia harus memahaminya. Dunia semesta sejati itu luas dan tak terbatas. Dunia ini memiliki sejarah yang panjang, ras yang tak terhitung jumlahnya, dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dalam waktu singkat. Saya punya catatan dunia semesta sejati di sini. Catatan itu berisi pengenalan umum tentang dunia semesta sejati. Anda dapat melihatnya. Kata pria berkepala kuda. Lu Ming melonggarkan segel pada pihak lain dan pihak lain mengeluarkan buku giok. Buku giok itu dibuat dengan sangat indah. Buku itu memiliki total 10 halaman dan tidak ada kata-kata khusus di setiap halaman. Lu Ming tahu bahwa isinya tercatat di dalam buku giok dan memiliki fungsi yang sama dengan jimat giok. Dengan menyapu indera spiritualnya, isi buku giok terpatri dalam pikiran Lu Ming. Dunia semesta yang sesungguhnya sebenarnya sangat kuat. Lu Ming menampakkan ekspresi terkejut. Buku giok mencatat bahwa dunia alam semesta sejati diciptakan oleh beberapa ahli alam penciptaan bertahun-tahun yang lalu. Dunia alam semesta yang sebenarnya berada di tepian realitas. Buku jade tidak mencatat batas realitas. Mengenai berapa banyak ahli alam penciptaan yang bekerja sama untuk menciptakannya, ia tidak menjelaskannya secara rinci. Para ahli alam ciptaan tidak hanya menciptakan dunia semesta sejati, tetapi mereka juga menciptakan ribuan ras. Seiring berjalannya waktu, mereka berevolusi menjadi 12 ras tertinggi, yang dikenal sebagai 12 ras tertinggi. Di dunia nyata, ada puluhan ribu ras, tetapi ada hierarki yang jelas. Semua ras dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan tertinggi tentu saja adalah ras tertinggi. Di bawah ras yang dihormati, dari tinggi ke rendah, ada ras atas, ras yang setara, dan ras debu. Ras atas merupakan ras unggul dan status mereka sangat tinggi, hanya kalah dari ras terhormat. Orang-orang yang setara seperti rakyat biasa, mereka memiliki tingkat otonomi tertentu. Sedangkan untuk ras debu, status mereka serendah debu. Mereka bahkan tidak sebanding dengan budak. 12 ras tertinggi menciptakan 12 istana sejati dan mengumpulkan semua ahli di dunia. Mereka adalah kekuatan tertinggi di dunia semesta sejati. Perlombaan kuda bulan adalah perlombaan tingkat atas. Itu adalah salah satu dari 12 perlombaan tertinggi dan salah satu perlombaan terkuat di bawah istana nyata kuno yang diciptakan oleh klan Xiu. Lu Ming mengirim buku giok, hatinya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Alam semesta yang sesungguhnya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada lautan semesta. Hal ini dikarenakan masing-masing dari 12 klan tertinggi memiliki satu pembangkit tenaga alam penciptaan di belakang mereka. Lebih jauh lagi, masing-masing klan memiliki lebih dari satu pembangkit tenaga alam penciptaan. Bahkan ras yang lebih tinggi pun memiliki ahli alam penciptaan di belakang mereka, apalagi ras tertinggi. Menurut aturan yang ditetapkan oleh 12 istana sejati, hanya mereka yang telah mencapai alam penciptaan yang dapat dipromosikan ke ras yang lebih tinggi. Berapa banyak ahli alam penciptaan yang dimiliki dunia alam semesta sejati? Samudra semesta tidak memiliki satu pun ahli alam ciptaan. Dulu, ketika tanah ciptaan berada di puncak kejayaannya, hanya ada 3 ahli alam ciptaan. Mungkinkah daerah ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang buangan? Apakah ada yang istimewa dari tempat ini? Lu Ming merenung. Karena Lu Ming tahu bahwa kehampaan yang kacau adalah tanah pengasingan, kemungkinan besar kelompok pertama ahli alam penciptaan yang menciptakan dunia alam semesta sejati semuanya adalah makhluk hidup yang dibuang. Namun, agak aneh bahwa begitu banyak makhluk alam penciptaan berkumpul di area ini. Bab 5801, Mata Air Kebenaran. Di manakah batas realitanya? Lu Ming bertanya pada penunggang kuda. Dia menduga bahwa alasan mengapa begitu banyak ahli berkumpul di area ini terkait dengan tepi realitas. Tepi realitas berarti tepi dunia nyata. Anda mungkin tidak tahu apa dunia nyata itu. Si penunggang kuda hendak menjelaskan bagaimana dunia nyata itu tetapi disela oleh Lu Ming. Tepi dunia nyata, mungkinkah alam semesta yang sebenarnya dekat dengan dunia nyata? Lu Ming terkejut. Bagaimana orang asli klan Xia ini tahu tentang dunia nyata? Pria berkepala kuda itu penasaran dan menduga bahwa Lu Ming telah mendengarnya dari orang lain di dunia nyata. Dia tidak berani mengabaikan kata-katanya dan dengan cepat menjawab, aku tidak yakin tentang detailnya.
Aku hanya mendengar bahwa ada celah di kekosongan kekacauan purba yang mengarah ke dunia nyata. Itulah sebabnya kalian semua ahli alam penciptaan menciptakan dunia nyata di sini. Pupil mata Luming mengecil. Sebuah retakan di dunia nyata. Sebenarnya ada celah di dunia nyata dekat dunia alam semesta yang sebenarnya. Sayangnya, Clear Sky Primogenitor telah tertidur lelap. Kalau tidak, dia pasti akan langsung berbagi berita ini dengan Clear Sky Primogenitor. Karena ada celah di dunia nyata, mengapa para master penciptaan tidak pergi ke dunia nyata melalui celah itu? Lu Ming bertanya. Aku tidak yakin tentang itu. Lagi pula, aku hanyalah seorang raja abadi dengan 9 transformasi. Statusku di istana sejati Phoenix kuno tidaklah tinggi. Mungkin, para kaisar abadi itu tahu tentang rahasia ini. Kata pria berkepala kuda, di alam semesta yang sebenarnya, ada tempat yang berbeda dari lautan alam semesta atau benua penciptaan. Di dunia nyata, eksistensi tingkat alam semesta secara kolektif disebut kaisar abadi. Tidak ada yang namanya kaisar abadi. Kaisar abadi merupakan satu-satunya gelar kehormatan untuk tingkatan alam semesta. Adapun alam semesta setengah langkah, mereka tidak berani mengklaim sebagai kaisar. Di lautan semesta, alam semesta setengah langkah itu berani menyebut dirinya kaisar, terutama karena keberadaan tingkat alam semesta terlalu sedikit. Namun, dunia semesta yang sebenarnya berbeda. Tingkatan semesta ada di mana-mana dan kaisar berdiri berdampingan. Bagaimana mungkin seseorang yang setengah langkah ke dalam semesta berani menyebut diri mereka sebagai kaisar? Itu adalah tabu dan hanya mengundang kematian. Jadi, klan Xia hanyalah klan Chen. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Halaman terakhir dari buku Giok adalah silsilah dunia alam semesta sejati. Buku itu mencatat ribuan ras di dunia alam semesta sejati. Klan Xia adalah klan Chen. Di dunia alam semesta sejati, mereka serendah debu. Di hadapan ras lain, mereka tidak memiliki status. Mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Katakan padaku, mengapa kau datang ke sini? Mengapa kau memanen jiwa-jiwa? Lu Ming terus bertanya. Ini adalah ujian dari 12 istana sejati. Kamu harus tahu bahwa keberadaan tingkat semesta harus menyerap kekuatan kebenaran jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka, bukan? Di area khusus dekat celah menuju dunia nyata, kekuatan kebenaran akan meluap dan membentuk mata air kebenaran. Namun, di dunia semesta sejati, para kaisar abadi berada pada level yang sama. Jumlah kekuatan kebenaran yang dibutuhkan terlalu banyak. Kekuatan kebenaran di mata air kebenaran tidak cukup untuk dibagi. Oleh karena itu, di masa lalu yang jauh, kedua belas istana sejati mengadakan diskusi bersama dan memutuskan untuk bersaing memperebutkan kepemilikan mata air kebenaran melalui persidangan. Pusat kekuatan dari 12 istana sejati menciptakan alam semesta ini bersama-sama. Karena tujuan mereka adalah untuk bersaing memperebutkan sumber kebenaran, mereka menyebutnya alam semesta yang sebenarnya. Ujian diadakan setiap 1000 tahun bintang. Setelah setiap ujian berakhir, para ahli dari 12 istana sejati akan membersihkan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Kemudian, setiap istana sejati akan memilih satu suku debu dan menangkap anggota suku debu dalam jumlah yang sama untuk membiarkan mereka bereproduksi di alam semesta ini. Setelah 1000 tahun bintang, 12 istana sejati akan mengirim makhluk di bawah tingkat alam semesta ke alam semesta ini untuk berlatih dan bertarung. Tujuannya adalah untuk memanen jiwa suku debu yang sesuai dengan istana sejati lainnya. Poin dihitung berdasarkan jumlah jiwa. Tentu saja, ini juga terkait dengan tingkat kultivasi. Misalnya, ras debu yang kita pilih adalah ras tanduk. Setelah 1000 tahun reproduksi, ras tanduk memiliki populasi yang sangat besar. Jika kita ingin mendapatkan peringkat yang baik dalam ujian, kita harus melindungi anggota ras tanduk terlebih dahulu. Jika ras tanduk terbunuh, poin kita akan dikurangi. Pilihan lainnya adalah membunuh ras debu yang dipilih oleh istana sejati lainnya dan mengumpulkan jiwa mereka untuk mendapatkan poin. Selain ras tanduk, 11 ras debu lainnya adalah target kita. Di akhir ujian, semakin tinggi skor total aula sejati, semakin tinggi pula peringkat mereka. Mereka akan mendapat lebih banyak mata air kebenaran, dan sebaliknya. Pria berkepala kuda itu menjelaskan secara singkat. Lu Ming tidak bisa tenang setelah mendengar itu. Ada api yang menyala di matanya. Klan Xia sebenarnya adalah alat bagi 12 istana sejati untuk berburu dan membunuh. Apa perbedaan hewan ini? Tidak, dia lebih buruk dari binatang buas.
Mereka akan melemparkan klan Xia dan anggota klan debu lainnya ke alam semesta ini dan membiarkan mereka bereproduksi selama 1000 tahun bintang. Kemudian, semua orang akan memasuki alam semesta untuk memburu mereka dan memanen jiwa mereka untuk mendapatkan poin. Kekejaman, darah, semut, peralatan. Status ras debu lebih rendah dari yang dibayangkan Lu Ming. Mereka benar-benar serendah debu dan kehidupan mereka seperti rumput. Mereka bisa membunuh sesuka hati. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Kemudian, Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada pria berkepala kuda itu sebelum dia menyegelnya dalam susunan dan mengajukan pertanyaan kepada pria berkepala kuda lainnya. Pria berkepala kuda itu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang diketahuinya dengan sangat rinci. Tidak banyak perbedaan antara dia dan pria berkepala kuda sebelumnya. Setelah mengajukan pertanyaan, Lu Ming menyerang kedua penunggang kuda itu dan menghancurkan jiwa abadi mereka. Lu Ming juga memperoleh beberapa manik-manik hitam dari pihak lain. Itu diisi dengan jiwa-jiwa yang telah dipanen. Dari perkataan pihak lain, Lu Ming tahu bahwa manik hitam ini disebut mutiara pengumpul jiwa. Manik ini disempurnakan oleh eksistensi di level Kaisar Abadi. Manik ini memiliki batasan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun di bawah level Kaisar Abadi. Lu Ming menenangkan diri dan dengan hati-hati mencerna informasi yang diperolehnya. Tampaknya dia secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat uji coba dunia alam semesta yang sebenarnya. Tidak mengherankan bahwa ada ahli bela diri tingkat alam semesta yang menjaga kosmos yang agung. Ini untuk mencegah siapapun mengganggu persidangan atau mencegah siapapun berbuat curang. Kelompok orang terkuat di bawah alam Kaisar Abadi dari 12 istana sejati semuanya telah memasuki alam semesta nyata untuk bersaing. Sepertinya beberapa yang kutemui hanyalah orang-orang yang tidak penting. Alam semesta setengah langkah teratas belum muncul. Sepertinya ibu kota kekaisaran dinasti Yue yang agung kemungkinan besar dalam masalah. Lu Ming merenung. Tingkat kultivasi yang berbeda akan memberikan poin yang berbeda. Ada perbedaan besar antara titik dewa dan titik abadi. 9 Raja Abadi transformasi ini bertugas memusnahkan suku-suku besar dan kota-kota negara, sementara sebagian besar alam semesta setengah langkah terkemuka telah menyerang ibu kota kekaisaran. Saya tidak berniat ikut campur dalam persaingan antara 12 istana sejati, tetapi saya harus melindungi Yuyu dan klan Shen. Lu Ming merenung sejenak, lalu dia secara pribadi menyempurnakan bendera susunan dan menyematkannya di seluruh kota negara bagian untuk memperkuat susunan pelindung kota. Dengan dukungan Lu Ming, barisan pertahanan kota menjadi semakin kuat dan sekarang cukup kuat untuk menahan serangan Raja Abadi 9 transformasi. Ini belum cukup. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming telah memperkuat susunan dan meningkatkan kekuatannya.